Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Aidin, aidat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berkenan memanjangkan usia kita, menyelesaikan ibadah saum kita, dan hari ini kita berkumpul di lapang dalam keadaan sehat afiat dan dalam keadaan selesai menuntaskan seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang baru saja berlalu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita, sehingga keluar dari Ramadan ini kita benar-benar dalam keadaan dosa-dosanya terampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kebaikan yang sudah kita tunaikan dengan segala perjuangan, Allah merahmati, Allah mempahalai dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan bekal batin ini insyaallah cukup untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aidin, aidat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri sejatinya bukan apa yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana satu hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Ternyata di sana beliau mendapatkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sudah ada 2 hari raya. Dalam hadis disebutkan yaitu Nairus dan juga Mirhajan. Nah, 2 hari raya ini adalah merupakan 2 hari raya jahiliyah. Kemudian Rasulullah juga bertanya, mahadanil yaumani, 2 hari apakah ini? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima. Biasanya kami pada 2 hari ini, 2 hari besar ini kami bermain-main fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima. Sesungguhnya Allah taala telah menggantikan keduanya, 2 hari raya ini. 2 hari raya ini adalah 2 hari raya yang besar. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW harus mengganti 2 hari raya yang sudah berlangsung sejak leluhur mereka. Tapi kemudian ketika Rasulullah tiba di Madinah, lalu beliau bersabda, sungguh Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian ini khairun minhuma, dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian semuanya. Apa itu? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Yang pertama adalah Idul Adha, yang kedua adalah Idul Fitri. Jadi hari raya kita ini adalah hari raya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbahagia dengan hari raya ini, maka apalagi Allah Subhanahu wa taala
tentu lebih berbahagia. Kenapa? Sebab Allah telah mengganti hari raya besar orang jahiliyah dengan hari raya keinginan atau sesuai dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ahidin, aidat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang baru saja berlalu, kehadirannya begitu bermakna. Kami percaya bahwa Ramadan telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi kita menyatakan Ramadan itu telah memberikan jarak yang jauh bagi pelakunya dari neraka jahanam. Sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Saum itu adalah benteng. Saum itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Seseorang yang melakukan saum atau puasa, maka pada hakikatnya dia sedang memperisai, sedang membentengi dirinya dari api neraka. Nerakanya masih jauh, dimensi kita masih di dunia, tapi Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita, dan juga insya Allah akan menjadi penolong bagi kita, bahwa dengan satu kali saum kita jaraknya jauh dari neraka. Apalagi saum dilakukan itu selama sebulan. Bahkan kata Nabi SAW pada hadis yang lain, ma min abdin yasumu yauman. Tidaklah seorang hamba melakukan satu kali puasa, satu kali saum fi sabilillah, di jalan Allah, termasuk juga Ramadan. Ini merupakan jauh saum di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'dallahu, kecuali Allah jauhkan bidzalika dengan saum itu wajhahu 'anin nar, wajahnya dari neraka, sab'ina kharitan, yaitu sejauh 70 musim, 70 tahun atau 70 yang lain. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan 70 musim itu adalah maksudnya 70 tahun. Satu kali saum itu 70 tahun. Apalagi kalau 29 hari, tinggal dikalikan saja. Artinya hadirin, hadirat, aidin, aidat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saum kita insya Allah pada hakikatnya sedang menjauhkan diri kita dari api neraka, insya Allah. Kemudian selesai saum kita menunaikan zakat, zakatul fitri, dan juga zakat yang lain. Zakatul fitri adalah tuhratan lis-shaimi minal lagha warrafat, bahwa dengan zakatul fitri atau zakat fitrah, maka kata Nabi akan membersihkan seorang yang melakukan saum dari perbuatan lago, dari perbuatan yang sia-sia, dan juga rafath, dari omongan yang kotor. Kita bisa introspeksi diri, betapa dalam melakukan puasa itu insya Allah nahan lapar lulus, nahan haus lulus, tapi dalam hal lago, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mungkin kita masih harus banyak belajar. Begitu susah payahnya menghatapkan Al-Quran 30 juz. Kenapa? Sebab lebih nungkulan atau lebih memperhatikan perbuatan-perbuatan lago. Apalagi dengan hadirnya teknologi, handphone kah, gadget kah, dan sebagainya, membuat aktivitas manusia itu lebih lama memegang handphone daripada memegang mushaf Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran sebanyak 30 juz selesai 1 bulan ini begitu menjadi perbuatan yang sulit. Kenapa? Sebab banyak perbuatan lagu. Tapi untunglah Nabi kita memberikan petunjuk sekaligus juga penolong dengan zakatul fitri yang hanya 2,5 kilogram kalau dikonversikan, atau 1 sok dari makanan pokok kita, insya Allah maka itu akan membersihkan tuhratan. Jadi zakatul fitri tidak membersihkan harta kita. Yang membersihkan harta kita adalah zakat mal dan juga zakat-zakat yang lainnya, termasuk juga sedekah-sedekah dan infak kita. Itu adalah satu ibadah yang insya Allah bakal membersihkan hati kita, membersihkan harta kita. Tapi ada yang lebih dari itu. Kata Nabi SAW, inna sodaqota, sesungguhnya sedekah itu tudfi'u ghadabar rabbi, akan menghalangi, akan menghadang, akan menghindari, akan menjauhkan dari
murka Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u mitatasu, dan juga akan menjauhkan dari kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Jadi hadirin, hadirat, aidin, aidat, percayalah bahwa sedekah kita akan menolong kita. Pertama kata Nabi, akan menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menjauhkan kita dari mitatasu, buruknya kematian. Kan sedih, kita hidup banyak melakukan kebaikan, toh matinya itu katakanlah sedang bermaksiat, sedang melakukan perbuatan dosa, naudzubillah. Karena itu sedekah yang kita lakukan, insya Allah selain akan menghalangi, mencegah murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan petir, dengan banjir bandang, dengan tsunami, atau apapun murka Allah bisa diekspresikan sesuai dengan kehendaknya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu dengan apa? Dengan kematian yang husnul khotimah. Insya Allah ahli sedekah husnul khotimah. Insya Allah ahli zakat husnul khotimah. Karena itu lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sedekah kita ini akan menjadi perisai lapis kedua setelah saum. Saum perisai, sedekah juga perisai, insya Allah. Kurang apalagi syariat yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu banyak petunjuk dan juga penolong-penolong bagi hamba-hambanya dan juga bagi umatnya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW juga menyampaikan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi, bahwa setiap jiwa, setiap individu itu akan di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin sering sedekahnya, semakin besar sedekahnya, maka semakin besar, semakin berlapis perlindungan, naungan untuk dirinya. Kalau diibaratkan payung, maka payungnya semakin besar dan insya Allah semakin teduh. Insya Allah ahli sedekah ini akan dapat naungan dari Allah di dunia dan juga di akhirat. Bahkan kata Nabi, mana qasad min malin shadaqatun. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita, karena hakikatnya setiap harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah simpan di bank yang memang benar-benar aman. Tidak akan bangkrut, tidak akan hilang, tidak akan menguap begitu saja seperti bank-bank yang ada di dunia ini. Walaupun dikelola oleh bankir-bankir yang luar biasa, tetap yang namanya gulung tikar bank itu menjadi sesuatu yang niscaya. Kemudian kata Nabi SAW bahwa seseorang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan di akhirat kelak sampai Allah memutuskan keputusan di antara semua manusia. Insya Allah dengan saum kita, dengan sedekah kita akan memberikan perlindungan dan juga akan menjadi perisai bagi kita. Lapis pertama adalah saum, lapis kedua adalah puasa, dan lapisan ketiga adalah amalan-amalan yang lainnya. Iman adalah modal, iman adalah investasi. Tapi kemudian kalau iman ini tanpa ada amalan, tentu seperti air yang ngeyembes saja, yang tergenang saja. Tapi kalau iman ini melahirkan aktivitas-aktivitas amal baik, maka insya Allah iman dan Islamnya itu sempurna, karena tidak hanya mengimani sesuatu, tapi dibuktikan dengan perbuatan atau amalan-amalan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aidin, aidat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pungkasannya, kita tentu saja tidak berharap hanya dijauhkan dari neraka. Mungkin tidak hanya cukup bahwa saum itu sebagai perisai, zakat kita, sedekah kita, tapi lebih dari itu kita harus mampu mencapai tujuan goal terakhir, yaitu mendapatkan surga. Begitupun ketika kita berharap surga, maka jangan berharap surga saja, tapi harapkan juga segala fasilitasnya. Dan juga harapkan bisa berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang Ansor
menghadap Nabi SAW dalam keadaan mahzunun, dalam keadaan bersedih. Lalu Nabi bertanya, apa gerangan yang membuat kamu sedih? Kata orang ini, tidak sedih bagaimana ya Nabi Allah. Hari ini naddu alaika wa naruhu. Hari ini kami bisa pagi-pagi kumpul, kemudian bisa jalan-jalan. Wa nanduru ila wajhika, dan kami bisa menatap, melihat wajahmu. Kemudian wa nujalisuka, dan kami bisa duduk bersama kamu. Tapi ya Rasulullah, nanti di akhirat godan esok hari, turfa'u ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat oleh Allah dan dikelompokkan bersama para nabi. Dan setahu kami bahwa surga itu bertingkat-tingkat seperti apa yang telah engkau jelaskan. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Kemudian orang memahami bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah untuk kelas para nabi. Di bawahnya adalah para as-siddiqun, di bawahnya lagi adalah as-syuhada, dan di bawahnya paling bawah adalah as-shalihin. Tentu saja dia berharap bahwa kalau saya masuk surga, tentu tidak akan satu kelas dengan para nabi. Karena itu saya sedih dan merasakan sedih. Can asup ke surga, geus ngarasa sedih. Kenapa? Sebab nanti di surga tidak lagi bisa berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Lalu turunlah ayat yang tadi surat An-Nisa, surat keempat ayat 69, yang menegaskan bahwa siapapun punya peluang sama. Kalau amal soleh kita benar-benar beres, kalau keimanan kita ini benar-benar mantap, insya Allah tidak tertutup kemungkinan kita ini satu kelas dengan Nabi. Kemungkinan satu kelas dengan as-siddiqun, as-syuhada, ya kalaupun tidak bersama orang-orang yang soleh. Jadi wayah napa solihin mas surga na oge dipanghandapna. Tapi tenang naon. Aidin, aidat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwa siapapun punya peluang yang sama. Insya Allah dengan saum kita, dengan sedekah kita, dengan seluruh amalan kita akan masuk ke surga dan bisa berjumpa dengan kekasih Allah taala. Orang mungkin saking sederhananya berharap, ya Allah masukkanlah saya ke surga. Gak apa-apa paling pinggir juga, gak apa-apa paling bawah juga ya. Tapi itu adalah doa yang menurut Rasulullah keliru. Mintalah oleh kalian fasaluhul firdaus, mintalah oleh kalian kepada Allah surga al-firdaus, surga yang paling tinggi. Kalaupun kemudian Allah mengabulkan hanya surga yang paling rendah, alhamdulillah, asal ulah ka neraka. Aidin, aidat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, juga harapkanlah kita ini bisa masuk ke kamar-kamar surga. Bahwa kata Nabi, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada ghuraf, ada kamar-kamar, ada istana-istana yang mewah. Turadhuhuruha min butuniha, kamu bisa melihatnya bagian luarnya dari arah dalam. Wa butunuha min duhuriha, juga bisa melihat dalamnya dari luar. Di luar kaciri jerona, di jero kaciri luarna. Allahu alam. Kita tidak pernah tahu seperti apa. Yang jelas Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Faqama a'rabiyun, ketika Rasulullah menyampaikan fatwa ini, bangkitlah seorang Arab Baduy. Lalu dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ghuraf yang ada di surga itu? Qala liman atobal kalam, yang pertama adalah untuk orang yang tutur katanya baik. Karena itu mudah-mudahan dengan puasa, dengan saum, bisa membuat lisan kita ini menjadi baik. Ucapan-ucapan kotor hindarkan. Tadi juga saya sebelum pergi meninggalkan rumah, kemudian membagikan zakat ke fuqara dan masakin. Kalaulah ingat dengan hadis ini, asana teh sareuseu, rek dibagi zakat tapi ngomongna aku sangeunahna we. Tapi bagaimanapun kita hanya bisa melakukan apa yang
Allah dan Rasulnya perintahkan. Geus tong loba pikiran, bagikeun we perkara mereka tidak ikut sholat subuh, perkara mereka omongannya gariha, enggak enak didengar, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan tugas untuk menyampaikan agar zakat ini menjadi tu'matan lil masakin, menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang miskin. Balik lagi bahwa huruf istana yang ada di surga diperuntukkan liman atobal kalam, untuk mereka yang tutur katanya baik. Karena itu perbaikilah kata-kata kita, kalimat-kalimat kita, kosakata yang buruk-buruk hendaklah didelete, hendaklah dibuang. Kemudian yang kedua adalah wa'at amat to'am, orang yang rajin memberikan makanan, termasuk juga zakat. Silahkan memberikan makanan itu kan bisa mentahnya, bisa juga matangnya, terserah seleranya mau seperti apa. Yang jelas insya Allah Rasulullah memberikan jaminan, insya Allah orang yang rajin memberikan makanan kepada siapapun, maka dia akan mendapatkan peluang mendapatkan kamar-kamar istimewa di surga. Yang ketiga adalah wa'ada masyam, orang yang mendawamkan saum. Insya Allah pasca saum Ramadan ini kita lanjutkan dengan saum-saum sunnah. Insya Allah kita akan masuk surga dan akan mendapatkan ghuraf, kamar-kamar yang istimewa. Selain yang kita kenal, surga itu memiliki pintu-pintu dan tingkatan-tingkatannya. Yang terakhir kata Nabi, wa shallalillahi bil lail, dan orang yang rajin sholat di tengah malam, wan nasu niyam, sedang manusia dalam keadaan tertidur lelap. Hadirin, hadirat, ahidin, ahidat, terkait dengan sholat ini, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalaulah sholat ini dibandingkan dengan dunia dan segala isinya, maka tidak ada apa-apanya dunia ini. Dengan sholat subuh, qobla subuh, bukan sholat subuh, dengan qobla subuh yang 2 rakaat saja, itu masih jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian sholat subuhnya lebih baik dari apa? Sholat subuhnya itu lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum. Qobla subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, sedangkan sholat subuh lebih baik daripada tidur. Karena memang tidur menjelang subuh itu adalah tidur pang tibra-tibra. Kalau kita ke masjid, ya Pak, Bu, itu biasanya dalam keadaan sepi. Percayalah, nikmatnya tidur itu melebihi dunia dan segala isinya. Ini adalah ibarat. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan bahwa sholat witir itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah. Dulu Rasulullah menyebutnya unta yang kemerah-merahan. Kalau sekarang mungkin mobil yang kemerah-merahan, tapi bukan angkot, mungkin Ferrari atau apapun. Yang jelas bahwa sholat witir, sholat malam itu kalau dibandingkan dengan dunia, maka kata Rasulullah itu adalah ibarat tunggangan yang paling baik, yang paling canggih yang ada di kolong langit ini. Nanti kalau di akhirat dengan sholat tahajud, dengan qiyamul lail, dengan witirnya, insya Allah akan menjadi tunggangan yang paling canggih menuju surga, bisa menyeberang as-sirat dengan selamat tanpa gangguan apapun. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita yang sedang mudik, tidak sedikit mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Inginnya mudik ke kampung halaman, tapi malah mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan Id yang kita lakukan pada hari ini disertai dengan penghayatan. Insya Allah pengumpulan hari ini atau kumpulnya kita hari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, hari ini adalah merupakan hari gantinya dari Allah dari hari raya orang-orang jahiliyah. Jadi insya Allah ngeriung di lapang untuk melakukan sholat adalah anugerah terbaik yang harus kita syukuri kepada Allah. Insya Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita hari ini berbahagia, apalagi Allah yang telah mensyariatkannya. Hadirin, hadirat, ahidin, ahidat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan, semua pesanmu telah kami terima. Insya Allah semua kabar yang kau bawa dari Rabb-Mu itu adalah benar. Kami benar-benar mengimaninya. Kami benar-benar membenarkannya. Semua kabar-Mu benar-benar membuat kami tenang dan nyaman.
Kini engkau telah kembali pulang. Sampaikan kepada Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala agar semua amalan kami diterima ya Ramadan. Kekurangan dan kehilapan kami juga mudah-mudahan dimaafkan olehnya. Dan tetapkanlah saat Lailatul Qadarnya yang sudah berlalu bahwa kami adalah hamba-hambanya yang tercatat mendapat kebaikannya, bukan keburukannya. Insya Allah Lailatul Qadar dengan segala keputusannya akan memberikan dampak positif bagi kita semua. Mungkin kita tidak tahu hari keberapa, malam keberapa, tapi Allah telah menetapkan siapa mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hambanya yang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar sesuai dengan putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan, kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan permohonan ampunan pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan segala ibadah kami, salat kami, qiyamul lail kami diterima semuanya oleh-Mu ya Allah, ya Rabbana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuri afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.